Shalom, jemaat sekalian dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya dapat kembali menjumpai Anda hari ini di dalam renungan hari ini, Senin 20 Juni 2022. Dengan tema, Jangan Pilih-Pilih. Bahan bacaan kita terambil dari Yakobus pasal 2 ayat 9 sampai 10 yang berbunyi demikian. Tetapi, jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Jemaat sekalian, masih di dalam rangkaian tema di bulan Juni ini, yakni eksposisi surat Yakobus. Maka inilah bacaan kita dari Yakobus pasal 2. Jemaat sekalian, di dalam kehidupan kita sehari-hari tentu kita sudah terbiasa untuk memilih. Dalam hal berpakaian, kita memilih baju yang kita anggap favorit. Dan kita menyingkirkan baju lainnya yang karena modelnya kita tidak suka atau kita sudah anggap ketinggalan zaman. Demikian pula ketika kita menonton televisi atau YouTube, kita pun memilih tayangan yang kita suka. Namun ketika berhadapan dengan hukum, maka kita tidak bisa memilih-milih. Dengan kata lain, kita tidak bisa hanya mentaati hukum yang satu, namun mengabaikan hukum yang lain. Contohnya adalah ketika kita mengendarai mobil, kita bisa saja mentaati lampu traffic light. Kita mentaati lampu merah, kuning, hijau, tetapi kita pun akan dianggap melanggar jika kita tidak menggunakan sabuk pengaman. Itulah yang saya alami dalam perjalanan pulang dari mission trip ke Lampung bersama dengan jemaat GKM Nugrah Poscitra beberapa waktu yang lalu. Seperti biasa, saya mengemudikan mobil gereja dengan kecepatan yang sewajarnya melewati jalan Hayam Wuruk. Karena sudah malam dan keadaan jalan sepi, maka saya merasa pada waktu itu tidak perlu untuk memakai seatbelt atau sabuk pengaman karena juga jarak yang sudah tidak terlalu jauh dari gereja. Namun apa yang terjadi? Beberapa hari kemudian saya menerima surat e-tilang lengkap dengan keterangan hari, jam, lokasi, bahkan foto saya ada di dalam mobil itu tanpa menggunakan safety belt atau seat belt. Maka saya dianggap melanggar hukum karena tidak menggunakan sabuk pengaman sebagaimana aturan yang ada. Dan saya diharuskan untuk membayar denda. Demikian pula di dalam hal hukum rohani. Rasul Yakobus dalam bacaan kita hari ini menegur jemaat Kristen pada waktu itu karena memilih-milih dalam menyatakan kasih kepada sesama. Dikatakan bahwa kepada jemaat yang kaya, kepada jemaat yang berpakaian indah dan memakai perhiasan, mereka akan memberikan tempat duduk yang terhormat. Sebaliknya, kepada jemaat yang miskin, mereka perlakukan dengan tidak hormat, bahkan penghinaan. Anda bisa membaca itu di ayat 2, 3, dan 4. Maka dengan melakukan hal ini, mereka meskipun taat di dalam hal mengasihi orang-orang tertentu, tapi mereka melanggar hukum yang lain dengan menghina orang-orang yang miskin. Hal ini tentu bertentangan dengan pengajaran dan kehidupan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dikatakan mengasihi semua orang, bahkan termasuk orang-orang yang berdosa. Rasul Yakobus mengingatkan kepada jemaat akan hukum kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, ada di ayat 8. Memang tidak dapat dipungkiri kita lebih mudah mengasihi dan menghormati bos di kantor daripada rekan kerja kita, bukan? Dalam hidup bertetangga, kita lebih mudah menghormati orang yang berpenampilan rapi, meyakinkan, namun kita cenderung bersikap acuh terhadap mereka yang berpenampilan lebih sederhana. Sebagai refleksi, selama ini bagian mana firman Tuhan yang seringkali kita lebih perhatikan tetapi kita cenderung abaikan untuk kita ikuti? Biasanya kita akan lebih memudah
atau lebih memperhatikan bagian firman Tuhan yang menyenangkan kita saja, tetapi mengabaikan firman Tuhan yang kita tidak sukai. Bagian firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk jangan suka pilih-pilih. Yesus bukan hanya memanggil kita untuk mengikuti perintahnya yang mudah saja, namun juga untuk mentaati seluruh perintahnya. Dalam hal mengasihi, kita dipanggil untuk merangkul sesama kita tanpa membedakan status sosial, pendidikan, ataupun jasa-jasa yang sudah mereka lakukan di dalam hidup kita. Kehidupan rohani kita akan bertumbuh seiring kita bersedia untuk membuka telinga dan hati kepada seluruh kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab ini. Mari kita belajar untuk tidak pilih-pilih. Sebaliknya mari kita belajar untuk mengikuti seluruh kebenaran firman Tuhan dan mengikutinya dengan segenap hati. Amin.